Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Agustus 2023. Saudaraku, mari kita awali perenungan pagi hari ini saudara dengan mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah 100% pengikut Kristus dan 100% warga negara yang baik. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22 dan Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perikop Injil yang kita baca dan renungkan hari ini saudara, ada dua pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua. Yang pertama saudaraku adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23. Saudaraku, mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, maka hati murid-muridnya pun sedih sekali saudara. Sedih karena tidak sesuai harapan mereka. Tapi ini harus terjadi demi misi yang diembani oleh Yesus Sang Junjungan kita, yaitu penebusan dosa manusia. Melalui penderitaan dan mati di kayu salib itulah maut dikalahkan saudara. Kita disembuhkan, kita dipulihkan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Yesaya 53 ayat 5. Saudaraku, para murid saat itu belum memahami atas perkataan Yesus Tuhan kita ini saudara. Saatnya setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga lah, para murid baru memahami arti penderitaan Tuhan Yesus itu. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen saudara, adakah kita memahami dan mengerti akan penderitaan Tuhan Yesus? Apa yang dapat kita lakukan dengan melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang rela menderita bahkan mati tergantung di atas kayu salib ini saudara? Bagaimana sikap kita pula saat memandang kayu salib yang tergantung Yesus Tuhan kita? Pesan kedua dari perikop ini adalah mau menunjukkan kepada kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yesus mau kita sungguh-sungguh menjadi pengikutnya, bukan hanya di hati saudara, tetapi dengan tindakan nyata. Kita mau tunjukkan dengan tindakan nyata bahwa kita adalah 100% pengikut Kristus dan 100% warga negara Indonesia. 100% pengikut Kristus berarti saudara kita mau tunduk setia dan taat kepada ketetapan dan hukum-hukumnya. Melakukan bahkan menghidupi setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita. 100% warga negara Republik Indonesia saudara, berarti kita juga mau tunduk akan hukum dan norma-norma yang berlaku di Republik Indonesia ini. Dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bagaimana sebaiknya kita menjadi suatu warga negara saudara. Kita menjadi warga negara Indonesia saudara. Sebaiknya kita yang 100% pengikut Kristus, kita pun mau menjadi 100% warga negara Republik Indonesia. Salah satunya saudara adalah pembayaran pajak. Sebagai orang Kristen dikatakan oleh Yesus, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga.
Matius 17 ayat 27. Saudaraku, sebagai warga negara Indonesia, saudara, kita diwajibkan untuk membayar pajak, saudara. Baik kendaraan, penghasilan, dan pajak-pajak lainnya, saudara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar semua ketentuan tersebut agar kita tidak menjadi batu sandungan. Apapun yang akan terjadi dengan pembayaran pajak kita itu, kita tak perlu kita pikirkan. Tetapi kita harus melakukan kewajiban kita, saudara. Itu semua, saudara, apa yang kita bayarkan pajak itu, saudara, adalah untuk melancarkan pembangunan negara Republik Indonesia itu sendiri, saudara. Kita melihat Yesus menunjukkan sikapnya yang menaati kehendak Bapa serta menaati peraturan hukum surgawi. Yesus adalah pemilik bait Allah dan seharusnya ia tidak perlu membayar pajak, saudara. Sesungguhnya Yesus tidak perlu, saudara. Tetapi apa yang dilakukannya itu adalah menunjukkan ketaatannya terhadap otoritas. Di sini, saudara, ada dua otoritas di dalam pribadi Yesus. Yang pertama adalah otoritas Allah. Yesus dengan taat menyerahkan dirinya mati di tangan orang berdosa, saudara. Yang kedua, saudara, prioritas yang kedua, otoritas yang kedua adalah otoritas dunia. Yesus tetap membayar bea, membayar pajak, saudara. Ketika ia hadir ke dalam dunia, maka ia juga berada di bawah hukum yang ada di dalam dunia. Dalam hal ini peraturan agama Yahudi. Yesus mengajarkan bagaimana bersikap taat agar tidak menjadi batu sandungan demi kebaikan semua orang. Perenungan hari ini, saudara-saudara yang terkasih, mau mengajak kita semua merefleksi dan merenungkan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana rela menderita, saudara. Tubuhnya dicabik-cabik, disiksa, saudara. Bahkan rela mati tergantung di atas kayu salib. Semua pengorbanannya itu, saudara, hanya untuk kita orang berdosa, agar kita mengalami pemulihan dan kesembuhan oleh bilur-bilurnya, saudara. Dan tentunya kita diselamatkan. Apakah balasan kita terhadap pengorbanannya ini, saudara? Bagaimana sikap kita saat memandang salib yang tergantung Yesus Kristus, yang matanya dengan perih memandang kita semua orang berdosa ini? Yesus juga mau mengajarkan kepada kita, saudara, agar dapat menjadi 100% pengikutnya dengan selalu setia, taat, menjalani perintah-perintahnya, selalu menghidupi firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Agar tidak menjadi batu sandungan, saudara, sebagai pengikutnya, kita juga mau menjadi 100% warga negara yang baik dengan selalu mengikuti dan taat akan segala hukum dan norma-norma yang berlaku, termasuk membayar pajak. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah 100% pengikut Kristus dan 100% warga negara yang baik. Jangan menjadi warga yang abu-abu. Jangan menjadi warga yang abal-abal, saudara. Tetapi jadilah 100% pengikut Kristus dan 100% warga negara yang baik. Yesus Tuhan, urapi kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk menjadi 100% pengikut-Mu dan 100% warga negara, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.